kamu akan menerima kuasa. Setelah kita mendapatkan kuasa, diperintahkan untuk kita menjadi saksi. Hari ini saya akan membagikan berkat yang saya terima melalui MDPJ bulan ini, dan saya rindu membagikan berkat. Kalau saya diberkati, saya rindu saudara semua juga diberkati. Siap menerima berkat? Iya, dengan satu tema firman Tuhan hari ini, yaitu panggilan menjadi murid Kristus. Sebelumnya saya mau tanya, seberapa banyak di sini murid Kristus? Saya mau tahu nih, yang lain belum murid Kristus? Sekali lagi, ini malaikat surga sedang mengawasi. Seberapa banyak di sini murid-murid Kristus? Beri kemuliaan buat Tuhan. Karena saudara murid Kristus, maka saya akan menyampaikan. Kalau saudara bukan murid Kristus, ya berarti untuk kita dong firman-Nya. Ya, kita akan sama-sama membaca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 9. Kita akan sama-sama menggemakannya ya. 3, 4. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Ini pesan terakhir Tuhan Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya sebelum terangkat ke surga. Ya, jadi pesan terakhir saudara. Ya, saudara pernah mendapatkan pesan terakhir? Atau mungkin kita pernah memberikan pesan terakhir? Kita masih hidup jarang memberikan pesan terakhir ya. Pesan terakhir itu biasanya diberikan oleh orang yang mau pergi saudara. Saya pernah mendapatkan pesan terakhir dari almarhum kakek saya. Sebelum beliau berpulang, beliau katakan, pesan yang disampaikan, kami ada 5 bersaudara. Pesannya apa? Hormati orang tuamu. Kasihi orang tuamu. Kedua, hiduplah rukun dengan saudara. Saudara sakit semua ikut sakit. Saudara malu semua ikut malu. Itu pesan kakek saya. Dan itu kita amanah saudara. Ya, kita pegang, kita 5 saudara. Bukan berarti kita nggak pernah ada masalah ya. Kita tuh sering konslet saudara. Dalam keluarga kita sering konslet. Tapi mengingat pesan itu, kita kembali rukun. Ya, kita kembali saling mendukung, baik dana maupun daya. Iya. Nah, begitu juga Tuhan Yesus memberikan pesan kepada muridnya, hendaklah pesan ini kita juga pegang. Ya, pesan ini hendaklah kita hidupi di dalam kehidupan kita, yaitu ketika sebelum Yesus ke surga, Tuhan Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa. Setelah kita mendapatkan kuasa, diperintahkan untuk kita menjadi saksi. Saudara sudah pernah bersaksi belum? Sudah? Ada yang nggak pernah bersaksi tentang Kristus? Hari ini kita akan bedah bersama. Iya. Sudahkah kita bersaksi? Nah, menerima kuasa, dunamis atau kekuatan besar yang dari Tuhan diberikan kepada murid-muridnya ya dengan kuasa Roh Kudus. Kita kembalikan ke ayat 8-nya, Pak, ya. Kekuatan yang luar biasa diberikan kepada muridnya. Kenapa? Muridnya kok diberikan kekuatan yang dahsyat? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa kehidupan dunia ini tidak baik-baik saja. Siapa merasa dunia ini baik-baik saja? Semakin hari dunia ini semakin kacau, saudara. Ya, begitu juga ya yang dialami kekacauan yang dialami oleh murid Yesus. Ya, sebelum Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya, murid-murid Yesus ini mengalami goncangan yang luar biasa. Kenapa mengalami satu goncangan, saudara? Karena dia melihat Yesus yang dia puja, Yesus yang dia harapkan, Yesus yang dia banggakan, Yesus yang menjadi tujuan hidup mereka,
tiba-tiba Yesus ditangkap. Harapan murid ketika Yesus ditangkap, Yesus mau membalas. Karena Yesus itu sanggup mengadakan mujizat-mujizat dahsyat. Saat ditangkap nanti pasti Yesus akan membalas. Dengan pembalasan yang spektakuler. Iya, roboh kabeh gitu. Ingat ya, pernah mendengar ajian rawa rontek loh. Begitu disiap, iya, terkapar semua musuhnya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus ditangkap, Yesus tidak melakukan perlawanan. Dia seperti domba yang keluh. Dia difitnah, dia diajar, dia ditendang, dia diludahi, dia ditampar. Yesus hanya diam saja. Tidak sesuai dengan keinginan sang murid. Dan ini menjadi teladan yang luar biasa, saudara. Yesus memberikan teladan kepada saudara dan saya. Apapun yang dilakukan dunia kepada kita, Tuhan mau kita silent. Karena pembalasan ada haknya Tuhan. Oh ya udah bisa. Lu jual, gue beli. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini gigi saya ompong, bukan saya balas dendam. Memang sudah waktunya, ya. Ini kalau manusia. Tetapi Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya untuk diam ketika menghadapi banyak tantangan, difitnah. Karena fitnah lebih kejam daripada tidak difitnah. Seringkali kita melihat di media sosial itu, saudara, waduh, suka memviralkan orang lain. Awas ya, ku balas kau. Saya berharap anak-anak Tuhan tidak serupa dengan dunia. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Keputusasaan murid-murid Kristus ketika melihat Yesus ditangkap, disalib. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana penyiksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan sampai akhirnya Yesus mati di atas kayu salib. Dikubur. 3 hari kemudian Yesus bangkit, tapi muridnya tidak percaya. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh muridnya. Kalau begitu muridnya menjadi sasaran dong. Yang mencuri mayat Yesus, wah pasti dikejar-kejar. Dia mengalami depresi, saudara. Dia mengalami kepatah hatian yang luar biasa. Harapannya sudah pupus, musnah ketika melihat Yesus mati. Saudara tahu akibatnya apa orang yang kecewa? Murid Yesus kembali ke kampung halamannya. Tidak lagi melayani, tidak lagi memberitakan firman. Selama perjalanan ke Emmaus, mereka menggerutu. Tuhan Yesus mendatangi. Ngomong apa rek? Kamu tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini? Wah, Yesus dibentak-bentak, tak iya. Ini tanda orang yang emosinya tinggi, orang yang kecewa. Dia nggak bisa melihat hadirat Allah. Tidak bisa melihat, merasakan hadirat Allah dalam hidupnya. Sensi, gaspol, senggol, bacok. Pernah menemui orang seperti ini? Oh pernah. Jangan marah, ini tandanya orang yang frustasi. Bahkan ada murid-murid Yesus, ya, kembali kepada manusia lamanya. Dulu bertemu dengan Yesus, tinggalkan jalamu, kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Tapi karena frustasi, patah hati, kecewa dengan Yesus yang ditangkap mati, tidak melakukan pembelaan, mereka kembali menjadi nelayan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita sudah komitmen mengambil keputusan menjadi murid Yesus, ketika doa-doa kita tidak dijawab, belum dijawab, apakah kita mau porek seperti murid-murid? You know porek? Apa porek itu? Ngambek, ya, ngambek, pergi saudara, kembali ke manusia lamanya. Dulu mabuk-mabuk, sudah ketemu sama komunitas, diajak diajak cool. Begitu kecewa dengan teman cool, kembali ke dunia lamanya. Tanda-tanda orang yang kecewa karena apa? Salah fokus, gagal fokus. Bukan tujuan utamanya itu Tuhan Yesus, tapi tujuan utamanya adalah membangun kerajaan di dalam dirinya sendiri. Ya, jadi jangan salah tujuan kita mengikut Yesus. Jangan ikut Yesus semua, pokoknya apa saja yang aku minta dalam nama Tuhan Yesus pasti dikabulkan. Lah kalau itu membahayakan kita, Tuhan tidak akan mengabulkan saudara. Tapi seringkali kita tidak tahu doa kita ini adalah doa yang bahaya. Ada doa yang bahaya? Ada? Banyak.
Doa yang bahaya. Ketika saudara, Tuhan, berikan aku berkat yang melimpah, limpah, limpah. Padahal kita belum siap mengelola berkat. Ketika punya duit, tiba-tiba saudara dapat berkat 1 miliar. Nyekelai gak tahu. Bisa nggak Tuhan ngasih saudara berkat 1 miliar? Oh, kecil. Tapi kenapa Tuhan nggak ngasih? Bahaya buat kita. Jangan-jangan punya uang 1 miliar, nggak lagi ke gereja. Jalan-jalan, shopping. Bahaya nggak? Bahaya, bos. Punya uang 1 miliar, sombong, saudara. Ketemu tetangga, yang nggak mau nyapa. Hidupnya hedon, glamor menjulang. Bahaya nggak? Bahaya. Jadi Tuhan itu lebih tahu kekuatan kapasitas hati kita. Jadi kalau saudara berdoa tidak dijawab-jawab, ayo kembali. Apakah doaku salah Tuhan? Saudara berdoa, Tuhan pokoknya aku minta. Ini sidol ini harus jadi milik saya. Doa, puasa, pokoknya aku pulang Tuhan. Aku harus mengikat. Apa? Oh, sidol. Aku harus tukar cincin, harus dalam nama Tuhan Yesus tak imani setiap doa di bawah. Begitu pulang, sidol pergi. Saudara marah, kecewa sama Tuhan. Kenapa? Aku sudah doa puasa Tuhan. Aku sudah berdoa, kenapa kau izinkan sidol pergi Tuhan? Karena sidol ini berbahaya buat saudara. Nah, kita enggak tahu. Enggak, Mbak Dian, dulu itu loh pasanganku itu baik. Tapi sekarang Mbak Dian, oh salah. Sebenarnya pasanganmu itu dulu memang enggak baik. Kenapa? Salah mengenal. Seringkali kita salah mengenal karena apa? Karena dimabuk cinta. Katanya cinta buta. Enggak, kita yang buta. Aduh, dulu dia baik Mbak Dian. Sekarang kenapa jadi gini? Enggak, sejak dulu dia enggak baik. Cuma kita yang kurang mengenalinya. Karena itu ayo dikenali dulu. Jangan kayak Mbak Dian. Pacaran 6 tahun enggak kenal saudara. Tidak mengenal ternyata. Ya, dulu sakit waktu ditinggalkan sakit ya. Tetapi sekarang saya tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau memang dia membahayakan kita, Mbak Tuhan itu dibiarkan pergi, saudara. Ya, jadi ingat. Nah, kekecewaan itu, saudara, membuat orang tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nah, begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus kecewa kepada Tuhan Yesus. Dia tidak tahu apa yang pernah Yesus katakan selama bersama-sama dengan mereka. Yesus cerita tentang kerajaan surga, tetapi pikiran mereka yang mereka pahami adalah kerajaan di bumi. Akhirnya kecewa. Nah, saudara. Dan ada juga murid Yesus yang sembunyi di dalam satu ruangan. Dia takut dengan orang-orang Yahudi, takut nanti ditangkap, mereka sembunyi, pintunya ditutup semua. Tapi Yesus datang kepada mereka, Shalom, damai buat kamu. Loh, lewat mana Yesus? Dari sini kita tahu bahwa Yesus itu hidup. Yesus bangkit, sanggup menerobos pintu-pintu yang tertutup di dalam kehidupan kita. Amin. Saya pernah hidup dalam ketakutan, saudara. Seperti yang dialami oleh murid Yesus ini, gak berani keluar rumah. Waktu anak saya masih kecil, saya sembunyi di dalam rumah dengan anak saya. Kalau ada mobil atau motor berhenti di rumah saya, cepat saya kunci, saya sembunyi. Saya takut anak saya diambil. Saya sampai tepuk-tepuk pipi saya, Tuhan aku ini waras kan? Betul, saya cubit-cubit. Tuhan aku ini sehat kan? Ketakutan yang begitu luar biasa. Saya fobia, saudara. Bahkan waktunya imunisasi anak saya enggak tak bawa imunisasi. Takut membawa anak saya keluar, saya ada di dalam rumah setiap hari. Takut anak saya diculik. Sampai petugas, posyandu datang ke rumah. Anak saya itu enggak lengkap imunisasinya, saudara. Kenapa? Korban dari ibunya yang takut dengan keadaan. Tetapi kalau saya ada hari ini, semua karena kuasa Roh Kudus bekerja menerobos segala pintu-pintu yang tertutup di dalam hidup saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau belajar mengikut Tuhan itu jangan salah fokus. Kita datang ke gereja, yang kita cari Tuhan. Jangan cari WL siapa hari ini. Agak mau WL itu enggak suka apa. Ini pujiannya enggak ngangkat belas. Lu kok nyalain WL, ya angkatan dewe ta. Jangan nyalain WL. Kalau saudara datang ke gereja sudah motivasi enggak suka dengan WL itu, mau dikasih pujian yang ngangkat sampai ke apa kita enggak akan ngangkat. Karena salah motivasi. Hari ini singkot bahasa apa? Mbak Dian. Lah, Mbak Dian lagi. Kalau saudara salah fokus, saudara enggak akan dapat berkat. Tetapi kalau saudara datang ke gereja, saya mau mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Saya mau memuji Tuhan hari ini. Siapapun yang melayani, itulah
Ya, murid-murid yang berjiwa berintegritas yang disayangi oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, mengikut Tuhan jangan hanya mengejar mujizatnya. Ya, nanti kayak ini, banyak orang-orang itu mengejar Tuhan Yesus karena ingin mujizatnya. Kemana Yesus pergi itu diikuti berbondong-bondong hanya ingin mencari mujizat. Tetapi mari kita mencari Yesus, mencari Sang Pembuat mujizat. Buktinya apa kalau orang hanya mencari mujizat Yesus? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, kemana semua? Kabur toh semua. Berapa orang yang sudah pernah ditolong oleh Tuhan Yesus? Berapa banyak orang sudah mendapatkan mujizat kesembuhan, air menjadi anggur, yang lumpuh berjalan, buta melihat, semua pertolongan Tuhan ketika Yesus ditangkap, kabur. Kita mau belajar. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen hanya karena ingin diberkati secara materi saja. Tetapi kita mau mencari hadirat Allah. Ya, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Supaya kebenaran firman Tuhan mengubah hidup saudara dan saya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, setelah Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya, ya, dialami oleh murid-muridnya di dalam Pentakosta terjadi. Apa yang terjadi dengan murid-muridnya, saudara? Kita baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, murid-muridnya kuasa itu. Kita baca, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh kudus, apa? Roh Kudus. Lalu mereka ceritakan firman Allah dengan berani. Keberanian itu muncul. Kekuatan yang dahsyat itu muncul ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidup murid-muridnya, juga dalam hidup saudara dan saya. Kita mungkin takut mau menginjil, ya. Kita takut akan hidup kita takut akan masa depan. Kita takut, aduh seumur piro belum dapat jodoh. Mau pulang takut karena yang di Indonesia pada balik lagi ke Hong Kong. Mau married takut banyak rumah tangga yang gagal. Ini ketakutan intimidasi yang dikerjakan iblis. Tetapi ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus penuh terus di dalam kehidupan kita, kita akan punya keberanian, ya, untuk menghadapi hari-hari bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, jangan sampai keberanian ini hanya berhenti kepada murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hendaklah keberanian ini juga menjadi bagi saudara dan saya hari ini. Nah, seperti tongkat estafet, saudara. Tongkat estafet. Tuhan Yesus berikan kuasa kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Ya, Tuhan Yesus mendapatkan kuasa dari Bapa di surga. Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Dan kuasa itu juga harusnya saudara dan saya mengambil bagian untuk melakukannya. Kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi kuasa itu tidak berhenti pada murid-murid Tuhan Yesus saja di tahun 2000 tahun yang lalu. Kuasa yang sudah Tuhan Yesus berikan juga berlaku untuk saudara dan saya. Pertanyaannya, sudahkah kita mengambil bagian dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan? Kita perlu introspeksi diri kita sendiri, saudara. Ya, diutus. Apa sih diutus itu? Diperintah untuk pergi ke tempat yang dituju. Ya, diutus artinya diperintah untuk pergi ke tempat yang dituju. Tuhan Yesus nggak pernah berkata begini, pergilah kemana ya? Kemana ya? Enggak. Ya, pasti ada tempat yang harus dituju, yang ditunjukkan. Itu namanya utusan, saudara. Ya. Begitu juga dengan kehidupan kita, diutus untuk mengambil bagian dalam menyelesaikan amanat agung
Tuhan Yesus. Seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, yaitu saudara dan saya. Sudahkah kita mengetahui panggilan itu? Kemana Tuhan Yesus mengutus saudara? Kemana? Kita diutus ke Hong Kong, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tidak semua orang diutus memberitakan Injil ini di Hong Kong. Wow, luar biasa loh. Ya, kita ini diutus ya, dijemput ambek Tuhan. Ayo, kerjakan amanat agung itu di Hong Kong, di tempat saudara dan saya berada. Nah, dulu saudara, dulu ya, sebelum saya bergereja di sini, saya pikir amanat agung Tuhan Yesus itu hanya pekerjaannya pendeta. Iya, saya pikir memberitakan Injil itu cuma pekerjaannya pendeta. Nah, itu saya menjadi orang Kristen statue. You know statue? Ada yang nggak tahu statue? Waduh, setelan cuek. Saya setelan cuek sama Tuhan. Mau ke gereja ya ke gereja, mau tidur ya tidur. Kenapa? Karena saya pikir itu pekerjaannya pendeta, bukan pekerjaan saya. Ya, yang lain ibadah, yang lain ikut kaum muda. Saya manjat cengkeh, saudara. Di gereja pujian penyembahan saya manjat cengkeh. Kenapa? Karena nenek saya bilang kalau kamu perlu apa-apa kamu harus berusaha sendiri. Metik cengkeh sendiri, suruh jual sendiri, suruh beli sendiri. Jadi yang lainnya beribadah, saya cari duit. Karena saya anggap bahwa amanat agung hanya tugasnya pendeta. Tetapi melalui proses, ya, hidup saya dihantam oleh badai. Gelombang kecil, badai saudara. Taipon 12 saudara. Menghantam perahu kehidupan saya, piur. Montang-manting di tengah laut saudara ya. Ku berlayar di lautan, tidak bertepian saudara. Waduh, saya terombang-ambing. Dan akhirnya badai itu menghempas saya ke pantai. Wush! Saya terhempas di pantai GBI Hong Kong. Tuhan itu gak pernah salah menghempaskan hidup kita saudara. Lenda badai mungkin saya sih ampul di tengah laut. Jadi masalah itu kadang Tuhan pakai untuk menyelamatkan hidup kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan salah, ono badai masalah sedikit sudah putus asa, ya. Ada masalah sedikit sudah kabur, ya. Sudah meninggalkan iman percaya pada Tuhan. Jadi ketika kita dapat masalah, tanya mbak Tuhan, apa maksudmu Tuhan? Aku dulu juga nggak ngerti lah kok. Dapat masalah itu aku marah-marah sama Tuhan. Sampai saya tidak percaya sama Tuhan. Saya bertolak belakang sama Tuhan, saudara. Tapi sekarang saya tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Perahu saya dihantam, saudara. Sampai ke tepian GBI Hong Kong ini. Ya, dari sini saya baru tahu. Saya berprogres dalam proses hidup saya. Di Hong Kong, saya enggak langsung enak-enak, saudara. Saya dapat bos yang haleluya. 4 tahun mental saya dihajar habis-habisan. Anehnya kok saya enggak keluar. Orang mengatakan bodoh, goblok, udah dapat bos kayak gitu, habis kontrak, ya ganti yo. Sungguh saya tidak berdaya, saudara. Saya mau pergi tuh ngelihat nenek yang tua renta itu kasihan. Tapi ditunggui, kok ya menyakiti. Ayo doa puasa, saya sudah doa puasa. Ayo ditengking, sudah saya tengking. Saya pulang justru saya yang ditengking. Saya doa puasa, saudara. Ada yang bilang, kesukaan nenek bosmu apa? Coba belikan, nanti pasti dia lunak. Dia suka pisang, saudara. Saya belikan pisang. Pisang habis, tambah semakin gini. Apalagi kesukaannya, polo pau. Iya, saya belikan polo pau. Pulang libur saya belikan polo pau. Dimakan, polo pau habis. Saya yang di polo pau. Kenapa? Karena proses saya belum selesai di situ. Besi menajamkan besi. Coba saya ketemu roti. Saya akan tetap menjadi besi yang tumpul. Manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau saudara dipertemukan dengan besi yang tuang, bertahan saudara. Saudara
ya akan menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Biarkan besimu, ya biarkan besimu itu dihantam setiap hari, saudara. Untuk apa? Ditajamkan. Kalau bukan karena Tuhan, saya sudah kabur 2 tahun, saudara. Coba, saya tinggal di situ, ini Hong Kong, saudara. Mandi itu 1 kaleng 1 hari. Betul, saya disediakan kaleng kecil, diukur ini buat kamu mandi. Cuci rambut seminggu sekali, saudara. 2 kaleng, tapi kalau Sabtu. Karena tahu Minggu saya harus cantik kan. 2 kaleng, saudara. Makan, setiap hari makan itu, saudara. Saudara tahu choy sam? Sawi. Kalau sawi yang besar itu dia masak 5 atau 6. Saya bongkotnya, dia yang ujungnya. Saya nangis, saudara. Oh, kenapa ini Hong Kong, Bu? Koordinator saya bilang gini, Dian, tahu nggak? Sawi yang paling yang tua itu justru banyak gizinya loh. Oh iya, wes enggak apa-apa. Saya enggak tahu itu menghibur saya atau apa. Itu saya ingat sekali koordinator saya bilang, penilik saya bilang gitu. Iya, kalau beli ikan saya dikasih kepalanya, benar-benar kepala, saudara. Saya, Bu, aku loh cuma dikasih kepala. Kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Saya punya penilai itu luar biasa, saudara. Di saat saya lemah itu dia terus menguatkan saya. Dikasih kepalanya ikan, enggak apa-apa, kamu akan jadi kepala bukan ekor. Jadi saudara, kalau ada saudaramu yang curhat, teman kita yang curhat, beri dia semangat. Ya, karena Roh Kudus akan bekerja memberikan hikmat kepada kita. Kita akan merubah keadaan padang belantara menjadi kebun buah-buahan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, diproses ya, kita harus berprogres. Gimana ayo melayani Tuhan? Aku sih diproses Mbak Dian. Proses. Kapan selesainya? Ayo berprogres. Saudara dimuridkan supaya nanti bisa memuridkan. Nah, yang kedua saudara, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Di mana? Di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, diutus Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Tuhan tidak asal mengutus pergio tanpa satu kekuatan. Gak ada orang tua menyuruh anaknya pergi ke pasar tidak bawa uang toh. Ada di sini? Pergi ke pasar, ayo sana beli gula, tapi gak dikasih uang. Enggak. Sama Tuhan menyuruh kita untuk menjadi saksi, Tuhan membekali kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberi kita kuasa. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa diberikan kepada murid-muridnya, kuasa Roh Kudus juga diberikan kepada saudara dan saya untuk kita bisa menjadi saksi. Ya, menjadi saksi saudara, bukan berarti kita harus jadi pendeta gitu ya. Kabeh jadi pendeta sapa penditi nih. Menjadi saksi tidak harus kita itu pinter firman, hatam firman sampai 10 kali. Tidak harus. Menjadi saksi itu tidak harus kita jadi misionaris. Menjadi saksi tidak harus kita door to door. Menjadi saksi tidak harus membawa Alkitab ke pasar-pasar. Saudara tahu hari ini orang sensi dengan nama Yesus. Betul? Ketika saudara bicara tentang Tuhan Yesus, kabur semua. Iya, mereka sensi dengan nama Yesus. Jadi kita punya hikmat, cerdik seperti ular. Bagaimana kita bisa memperkenalkan Kristus kepada dunia, ya, dengan cara hikmat yang dari Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan. Menjadi saksi, tidak harus kita menjadi orang yang pinter dulu. Saya sama dengan saudara. Sama, saya juga bukan lulusan teologi, saya STTKW. Tapi di sini kita dirubah menjadi tentara Kristus yang militan dan luar biasa. Nah, menjadi saksi adalah mempertunjukkan, memperagakan, mendemonstrasikan karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi saksi tidak harus jadi pendeta. Menjadi saksi tidak harus pinter firman. Tapi juga jangan tidak baca firman. Ya, firman dan doa itu menjadi gaya hidup kita setiap hari. Jadi menjadi saksi adalah mempertunjukkan, memperagakan, mendemonstrasikan karakter
karakter Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bisa menjadi saksi, saudara. Dengan kuasa dari Roh Kudus, kita akan menaklukkan manusia lama kita. Sing suka protes, sing suka marah, ya, sing suka ngambek. Kita patahkan dengan kuasa Roh Kudus. Kita ubahkan hati kita seperti hatinya Yesus. Kita hidup semakin serupa dengan Kristus ketika kita memiliki hubungan yang karib. Karena kamu akan seperti dengan siapa kamu bergaul. Saudara bergaul dengan dunia, kita akan hidup tercemar seperti dunia. Ya, kalau ibarat buah, satu busuk, satu baik. Nempel, yang ketularan yang mana? Apa yang busuk terus jadi yang baik? Tidak, saudara. Jangan menempel pada hal-hal yang buruk. Hati-hati dengan pergaulanmu. Hati-hati dengan pikiranmu. Ya. Karena apa yang kita hidupi setiap hari, apa yang kita kerjakan setiap hari akan membentuk karakter kita, saudara. Kalau saudara setiap hari membaca firman Tuhan, kalau saudara setiap hari berdoa bersekutu dengan Tuhan, maka karakter Kristus akan terpancar di dalam kehidupan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, ketika kita memperagakan karakter Kristus, Kristus adalah kasih. Ada pujian itu, disakiti, ku tetap. Terus? Dikhianati, ku baik lagi. Nah, itu loh karakter Kristus itu seperti itu. Memang susah, tidak gampang. Tapi sekali lagi kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu punya kuasa. Ya, jangan gini, disakiti, tetap baik. Itu omdo, ya, jahat, ku lebih jahat. Ada orang gini bikin status, saudara. Kamu baik, aku baik. Tapi kamu jahat, aku bisa 1000 kali lebih jahat dari kamu. Ngeri boh. Saya lihat, oh enggak apa-apa, yang bikin status bukan anak Tuhan. Dengan kita mempraktekkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita, itu adalah bagian kita bisa menjadi saksi, saudara. Ya. Nah, di mana kita akan menjadi saksi? Di dalam kehidupan kita sehari itu loh. Karena apa? Kesaksian hidup kita itu lebih kuat dari khotbah, saudara. Amin. Kesaksian hidup kita itu lebih kuat dari khotbah. Kita percuma ngomongin firman sampai gimana, tapi kesaksian hidup kita nggak mempraktekkan karakter Kristus. Kita ini suratan terbuka, Injil yang terbuka. Apalagi GPI Hongkong itu punya banyak kaos-kaos cool ya. Jangan sampai kita pakai kaos Jesus for everyone, pakai kaos gambarnya Tuhan Yesus, tetapi kelakuan kita di jalan tidak mempraktekkan karakter Kristus, maka kita akan jadi batu sandungan. Kapan hari saya sama Mbak Joyce naik kereta, saya itu kan bawa tikar, bawa makanan, saudara. Berat, saudara. Saya naik kereta sama Mbak Joyce. Tiba-tiba ada kursi kosong. Mbak Joyce bilang, duduk Mbak Dian. Asik, duduk. Ngelurus boyok. Ketika saya duduk, ada laki-laki setengah baya di depan saya. Saya langsung berdiri gini. Terus bilang, loh duduk Mbak Dian. Enggak ada orang tua. Kenapa? Karena saya pakai kaos Jesus for everyone. Ternyata kaos jaket Jesus for everyone itu bisa mengekang ya kehidupan kita dari dosa, saudara. Ya, saya berdiri, apa jadinya kalau saya pakai Jesus for everyone, ada orang tua udah saya tetap duduk main HP. Ini Jesus for everyone loh. Untuk menjadi saksi ya berdirilah, kasih tempat. Atau mungkin di jalan kita pakai kaos Jesus for everyone. Wow, kita mabuk, kita ngerokok. Kita akan jadi batu sandungan. Apa sih batu sandungan? Batu sandungan itu adalah menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Ya, jadi ayo perbanyak pakai kaos atribut gereja ya.
supaya bisa mengontrol emosi kita. Mau marah, ya, saya jalan ditabrak orang. Saya yang ditabrak, saya yang dimaki, saudara. Saya sama Rica yang sekarang udah pulang Indonesia. Kita mau marah. Rica itu emosi juga ya, mau marah. Ingat kita pakai kaos Jesus for everyone. Ketawa kita berdua. Jadi itu menjadi saksi. Enggak usah saudara mikir yang jauh-jauh menjadi saksi harus, jadi pendeta harus bawa firman ke pasar-pasar. Enggak. Sikap hidup kita sehari-hari. Ya, kita mencerminkan, memperagakan karakter Kristus di dalam hidup kita. Nah, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan baik kita, bukan kita yang sudah dianggap, tepuk tangan buat Mbak Dian, hati-hati, nyamuk mati karena tepuk tangan. Jangan suka ditepuk tangani orang, saudara. Jangan suka disanjung orang. Ya, karena itu membahayakan hidup kita. Ya, tetapi biarlah setiap perbuatan, perkataan, ya, hidup kita sehari-hari, nama Tuhan yang dipermuliakan. Menjadi terang bukan kita sendiri yang mencorong. You know mencorong? Bukan kita sendiri yang menyala supaya orang melihat kita, aku. Ukul itu ya oleh aku sing megang. Jiwanya itu banyak. Tahu nggak kamu kalau aku yang mimpin pujian, hadirat Tuhan itu. Nah, bukan itu yang Tuhan mau. Tapi biarlah setiap apa yang kita kerjakan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, mana Tuhan meminta kita menjadi saksi, di situ dikatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Apa Yerusalem? Yerusalem bicara tentang lingkungan terdekat kita. Keluarga kita, majikan kita. Oh, majikanku itu Mbak Dian. Ya, aku benar, itu jadi salah. Apalagi kalau aku salah. Gak ada benernya Mbak Dian. Setiap hari itu kayak radio rusak itu loh. Gratak. Saudara tahu itu panggilanmu di situ. Tuhan mau kita menjadi saksi di situ. Saya 4 tahun saudara. Ya, nyuri ikan asin. Saya libur ditelepon suruh pulang katanya minyaknya hilang. Saya pulang dari ibadah langsung tas saya digeledah. Ya. Saya mandi lama sedikit dilempar dengan apa? Pintu kamar mandi dari seng itu toh, dilempar dengan sepatu. Doang, teyak. Kenapa Tuhan taruh saya di situ? Karena saya ini orangnya seperti batu. Orang yang keras, orang yang angkuh, orang yang congkak. Ya. Di keluarga saya ada masalah apapun tidak dikasih tahu ke saya. Kenapa? Saya orangnya tidak takut dengan siapapun. Saya menghadapi masalah itu brutal, saudara. Karena itulah saya dikasih majikan yang seperti itu. Tuhan mau membentuk saya. Kalau saya dapat majikan yang baik gitu kira-kira, saya jadi apa? Tetap saya jadi orang yang keras. Saya dulu kalau makan ada orang ngomong yang membuat perasaan saya nggak enak, makan langsung tak buang, saudara. Saya itu orangnya keras, sumbu pendek. 4 tahun saya diproses. Seandainya saya belum selesai kontrak, saya pindah, saya bisa. Tapi di tempat baru saya pasti akan diproses lagi. Kita enggak akan terima ijazah kalau kita belum lulus. Ya, jadi jangan ada yang ngebreak, jangan ada yang putus kontrak. Kalau dapat bos yang enggak baik, kerjakan keselamatanmu di situ. Ya, jangan meminta bosku tak doa kok enggak berubah-berubah. Loh, jangan minta orang lain berubah. Kita yang harus berubah. Masa majikan yang disuruh berubah? Sadar diri, sadar posisi dong. Ya, aku berdoa Tuhan supaya majikanku berubah dalam nama Tuhan Yesus. Terus Tuhan bilang, hei, kamu yang berubah. Setiap keadaan Tuhan meminta untuk kita berubah.
Ya, karena itulah di Yerusalem, di lingkungan keluarga kita menjadi saksi. Ya, biarlah keluarga melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Mungkin saudara punya masalah dengan suami, punya masalah dengan mertua, dengan siapapun. Di Yerusalemmu, di Yudeamu, Samariamu, semua masalah itu adalah cara Tuhan. Ya, untuk membentuk saudara agar saudara dan saya menjadi saksi. Seberapa banyak yang kita ingin menjadi saksi Kristus? Ya, memang tidak mudah saudara, menjadi saksi tidak mudah, tapi inilah panggilan. Ya, sebagai murid Kristus di tahun penuaian, mari kita semua rawe-rawe rantas mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus kita mau bergerak. Dengan kuasa Roh Kudus kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada. Jangan mengandalkan kekuatan diri, tetapi biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita.